Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassuhbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, solawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga, serta para sahabatnya. Terima kasih telah mampir di channel Farid TCG, semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Terdapat banyak kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan pembelajaran dan diambil hikmahnya oleh umat muslim. Salah satunya adalah kisah Nabi Muhammad ketika diminta para kafir Quraisy untuk membelah bulan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pun mendapat mukjizat bisa membelah bulan demi membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum kafir Quraisy. Atas peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, tepatnya di surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Sungguh, telah dekat hari kiamat, dan telah terbelah bulan, dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun ingkar lagi berpaling seraya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan setiap urusan benar-benar telah tetap. Quran Surat Al-Qamar, ayat 1-2. Sebelum lanjut, alangkah baiknya, klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Juga jangan lupa klik like dan share, agar informasi yang Anda ketahui bisa bermanfaat untuk banyak orang dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Semua bermula dari kaum kafir Quraisy yang berencana menyudutkan Nabi Muhammad agar kenabiannya tidak terbukti. Mereka kesal pada Rasulullah karena dianggap sudah menghina Tuhan yang mereka sembah serta mendakwahkan agama baru. Suatu hari, Habib Ibnu Malik bersama Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya meminta agar Nabi Muhammad dibawa ke hadapannya. Setelah Rasulullah datang, mereka pun menantang sesuatu yang tidak masuk akal untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Jika memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Kubais, dan letakkan sebelahnya lagi di atas bukit Qoiqan, dua bukit di Makkah. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Muhammad pun menanggapinya dengan berkata, jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian? Setelah itu, Rasulullah pergi meninggalkan para kafir Quraisy lalu mendirikan sholat 2 rakaat seraya berdoa kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka, kuatkan hujahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam. Dengan izin Allah, Rasulullah telah memperlihatkan kebenarannya. Saat hari beranjak sore dan matahari terbenam di ufuk barat, semesta diliputi kegelapan yang disusul dengan munculnya bulan purnama. Setelah bulan berada tepat di atas Rasulullah, bulan bergerak turun dan terbelah menjadi dua bagian. Rasulullah pun berkata, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Ketika bulan sudah terbelah dan berada di kedua gunung sesuai permintaan para kafir Quraisy, kedua potongan bulan tersebut menyatu kembali seperti semula. Sayangnya meski Rasulullah sudah menunjukkan mukjizat dan kebesaran Allah, para kafir Quraisy tetap tidak mau beriman kepada Allah. Mereka malah menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Mereka kemudian sepakat untuk menunggu orang-orang yang akan pulang dari perjalanan, sebab mereka tidak sedang berada di tempat yang sama dengan orang musyrik yang menyaksikan kejadian bulan terbelah tersebut. Penduduk Makkah dari kaum Quraisy itu pun bergegas menuju keluar batas kota Makkah untuk menanti penduduk lain. Hingga tibalah rombongan pertama yang melewati mereka dari luar kota Makkah. Orang musyrik itu pun bertanya, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dengan bulan dalam perjalanan kalian? Mereka menjawab, ya,
Pada suatu malam lalu kami melihat bulan terbelah menjadi dua dan saling menjauh satu sama lain, kemudian keduanya bersatu kembali. Mendengar jawaban tersebut, sebagian dari kaum Quraisy itu ada yang memilih beriman. Namun, ada juga yang tetap memilih ingkar. Itulah kisah mukjizat Nabi Muhammad ketika membelah bulan. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya untuk mengetahui kisah Rasulullah, serta menjadi pembelajaran untuk selalu menjadi seorang muslim yang taat. Fenomena ini juga ternyata sudah dibuktikan oleh sains sebagaimana dijelaskan pakar geologi muslim Profesor Dr. Zaglul Al-Najjar. Ia bercerita, salah seorang warga muslim Inggris pernah menyaksikan tayangan televisi tentang diskusi dengan pakar ruang angkasa Amerika Serikat. Diceritakan, para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan, ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Kami mendapati secara pasti dari batu-batuan yang terpisah dan terpotong di permukaan bulan sampai di dalam perut bulan, kata pakar ruang angkasa tersebut. Mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti dan mendapat informasi bahwa hal itu terjadi karena bulan pernah terbelah lalu bersatu kembali.